Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenang Azalin dengan NIM 18135024. Saya kuliah di Universitas Negeri Padang, Prodi Manajemen Perhotelan, jurusan Pariwisata. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian pariwisata dan perhotelan dengan judul Pengaruh Tingkat Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Tamu di Hotel Pangeran Beach Padang. Baiklah, pertama sekali kita akan membahas tentang bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan terdapat yaitu ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan satu persatu dari latar belakang. Di dalam latar belakang menjelaskan tentang hotel. Hotel adalah sebuah bangunan yang memiliki banyak kamar yang disewakan sebagai tempat menginap dan tempat makan bagi orang dalam perjalanan jauh maupun dekat. Di dalam dunia perhotelan sangat berpengaruh dan sangat diperlukan yaitu pelayanan. Pelayanan adalah untuk memenuhi semua keinginan kebutuhan pelanggan supaya tamu yang datang tidak merasakan kekecewaan. Konsep ini menjelaskan bahwa tamu memiliki posisi yang sangat penting dalam dunia perhotelan. Karena tamu dapat menjadi kunci kesuksesan di dalam sebuah hotel. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, peneliti bisa menetapkan identifikasi masalah yang didapat. Yang pertama yaitu tentang karyawan kurang berkomunikasi dengan tamu. Yang kedua, karyawan tidak bisa menanggapi komplain dari tamu. Yang ketiga, karyawan tidak bisa memahami keinginan tamu. Yang keempat, kurangnya kepuasan tamu terhadap kinerja pelayanan karyawan. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Ruang penelitian ini memiliki ruang lingkup yang cukup besar. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah yang diteliti, terfokus pada karyawan yang tidak bisa menanggapi komplain dari tamu, dan kurangnya kepuasan tamu terhadap kinerja pelayanan karyawan. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan merumuskan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara karyawan Hotel Pangeran Beach menanggapi komplain tamu. Yang kedua, bagaimana cara karyawan Hotel Pangeran Beach meningkatkan pelayanan kepada tamu supaya tidak terjadinya komplain. Yang ketiga yaitu bagaimana cara karyawan bisa membuat tamu merasa puas berada di Hotel Pangeran Beach Padang. Yang keempat, bagaimana pelayanan karyawan Hotel Pangeran Beach berpengaruh kepada tamu. Yang kelima yaitu tujuan penelitian. Ada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat pelayanan Hotel Pangeran Beach. Yang kedua, untuk mengetahui apakah tamu merasa puas berada di Hotel Pangeran Beach. Yang keenam yaitu manfaat penelitian. Manfaat bagi peneliti. Yang pertama, menambah ilmu tentang perhotelan. Yang kedua, menambah pengalaman bagaimana dunia perhotelan. Yang ketiga, menambah pengetahuan bagaimana kondisi pelayanan di hotel. Manfaat bagi prodi. Yang pertama, memberikan informasi bagaimana tingkat pelayanan di Hotel Pangeran Beach Padang. Yang kedua, untuk menambah wawasan mahasiswa atau dosen terhadap kondisi perhotelan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang bab kajian teori yang terbagi atas 3. Yang pertama, aspek-aspek teoritis. Yang kedua, kerangka konseptual dan hipotesis. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek teori. Yang pertama yaitu pengertian hotel. Menurut Sulastiono, hotel juga merupakan bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan, dan minum. Sedangkan menurut KBBI,
Yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan berkamar banyak disewakan sebagai tempat untuk menginap. Jadi, hotel adalah suatu akomodasi dikelola secara komersial yang menyediakan banyak kamar untuk penginapan, memperoleh pelayanan, makan dan minuman bagi tamu yang datang. Yang kedua yaitu tingkat pelayanan. Tingkat merupakan suatu pangkat, kedudukan, lapisan atau kelas suatu susunan, di mana tingkat sangat penting dalam kedudukan, yang menandakan bahwa adanya suatu perbedaan tinggi rendahnya suatu posisi. Menurut Sinambela, pelayanan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau menyediakan keperluan seseorang. Jadi, tingkat pelayanan adalah suatu penilaian atau kualitas suatu pekerjaan dalam kegiatan memenuhi kebutuhan seseorang atau menyediakan keperluan seseorang demi kepuasan seorang pelanggan. Yang ketiga yaitu karyawan. Menurut Asibuan, karyawan adalah orang penjual jasa, pikiran atau tenaga, dan mendapatkan kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan karena tanpa adanya keikutان sertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terlaksana. Yang keempat yaitu kepuasan pelanggan. Menurut Kotler, menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang berasal dari perbandingan kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Menurut Kotler, kepuasan pelanggan adalah sejauh mana kinerja yang diberikan oleh sebuah produk sepadan dengan harapan pembeli. Jadi, kepuasan tamu di dunia perhotelan adalah perasaan senang atau kecewanya seorang tamu datang ke hotel. Pelayanan karyawan terhadap dirinya dalam memenuhi keinginan seorang tamu. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual, di mana proposal ini berjudul Pengaruh Tingkat Pelayanan Terhadap Kepuasan Tamu di Hotel Pangeran Beach Padang. Jadi variabel yang diambil variabel X yaitu tingkat pelayanan, yang variabel Y-nya yaitu kepuasan tamu. Hipotesis. Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. HH, ada pengaruh tingkat pelayanan karyawan di Hotel Pangeran Beach Padang. HO, tidak ada pengaruh tingkat pelayanan karyawan di Hotel Pangeran Beach Padang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3 metode penelitian yang terbagi atas yang pertama yaitu jenis penelitian, yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, yang keempat definisi operasional variabel, yang kelima populasi penelitian, yang keenam sampel penelitian, yang ketujuh jenis dan teknik pengumpulan data, yang kedelapan instrumen penelitian, yang kesembilan teknik analisis data. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 3 satu persatu dari jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, jenis penelitian ini digolongkan sebagai metode deskriptif kualitatif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian mengenai pengaruh tingkat pelayanan terhadap kepuasan tamu di Hotel Pangeran Beach Padang yang akan dilaksanakan bulan Februari-Maret 2020. Yang ketiga yaitu variabel penelitian. Menurut Sugiono menyatakan variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu.
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel independen bebas, yaitu karyawan. Yang kedua, variabel dependen terikat, yaitu kepuasan tamu. Yang keempat, yaitu definisi operasional variabel, yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan adalah suatu penilaian atau kualitas suatu pekerjaan dalam kegiatan memenuhi kebutuhan seseorang atau menyediakan keperluan seseorang demi kepuasan seseorang pelanggan. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terlaksana. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu kepuasan tamu. Kepuasan pelanggan atau tamu dapat dirasakan setelah pelanggan membandingkan pengalaman mereka dalam melakukan pembelian barang atau jasa dari penjual atau menyediakan barang atau jasa dengan harapan dari pembeli itu sendiri. Yang kelima yaitu populasi penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan Hotel Pangeran Beach yang berjumlah 149 orang. Yang keenam yaitu sampel penelitian. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya, Sugiono mengemukakan bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sedangkan jenis probability stratified random sampling yaitu teknik pengambilan sampel bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogeni dan berstrata secara proporsional. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka peneliti mengambil sampel sebanyak orang karyawan Hotel Pangeran Beach Padang. Yang ketujuh yaitu jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data melalui observasi. Yang kedua melalui wawancara. Yang ketiga melalui angket. Yang kelima yaitu dokumentasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Ada 2 kisi-kisi dalam instrumen penelitian. Yang pertama yaitu kisi-kisi instrumen penelitian pedoman wawancara. Saya mengambil pedoman wawancara yaitu yang pertama letak geografis Hotel Pangeran Beach Padang. Yang kedua visi dan misi Hotel Pangeran Beach Padang. Yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana cara kerja karyawan untuk kepuasan tamu. Yang keempat, mengetahui berapa kunjungan tamu setiap bulan di Hotel Pangeran Beach Padang. Mengetahui berapa seluruh jumlah karyawan di Hotel Pangeran Beach. Yang terakhir yaitu mengetahui apakah cara kerja pelayanan karyawan kepada tamu berpengaruh akan kepuasan tamu yang datang. Yang kedua yaitu kisi-kisi instrumen penelitian pedoman angket konsumen. Saya mengambil pedoman angket konsumen. Yang pertama yaitu mengetahui pengetahuan konsumen tentang Hotel Pangeran Beach Padang. Mengetahui pengetahuan konsumen tentang pelayanan karyawan Hotel Pangeran Beach Padang. Yang ketiga, mengetahui kenyamanan konsumen terhadap pelayanan karyawan
di Hotel Pangeran Beach, Padang. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di dalam gambar yang kita lihat yaitu ada pengumpulan data. Dalam pengumpulan data bisa kita ambil dari penyajian data dan juga bisa dari reduksi data. Dan penyajian data juga bisa ke reduksi data dan juga bisa sebaliknya. Lalu penarikan kesimpulan dan verifikasi bisa ke penyajian data atau ke reduksi data atau sebaliknya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data yang saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pada tahapan ini, data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat dikumpulkan dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan penyederhanaan, pengolongan, dan membuang yang tidak perlu, sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan tahap kedua setelah dilakukannya reduksi data. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pengambilan data kecenderungan kognitif, manusia menyederhanakan informasi yang kompleks sedalam satuan yang mudah dipahami. Yang terakhir, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi merupakan tahap ketiga sekaligus proses analisis data terakhir dalam teknik analisis data. Dalam tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan atau proses pengambilan intisari dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun dan disajikan ke dalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat, akan tetapi memberikan penjelasan atau penyabaran yang menyeluruh. Pada penarikan kesimpulan, peneliti dari awal mengumpulkan data dan mencari arti data yang dikumpulkan. Setelah data disajikan, peneliti dapat memberikan makna, tafsiran, argumen, membandingkan data, dan mencari hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, kita akan menjelaskan gambaran umum Hotel Pangeran Beach. Hotel Pangeran Beach menempati lokasi yang sangat strategis yang terletak di pusat kota. Hotel Pangeran Beach beralamat di Jalan Insinyur Juanda nomor 79 Padang, Sumatera Barat. Lokasi yang strategis dan pelayanan standar internasional serta fasilitas yang memadai. Selanjutnya yaitu sejarah Hotel Pangeran Beach. Hotel Pangeran Beach Padang merupakan hotel kedua yang dibangun oleh Bapak Syafruddin Datuk Pangeran, setelah Hotel Pangeran City yang beralamat di Jalan Dobi nomor 3-5 Padang. Untuk lebih mengembangkan usaha yang telah ada dengan meningkatkan kapasitas untuk pelayanan terhadap tamu yang berkunjung, maka sebuah hotel baru yang diberi nama Hotel Pangeran Beach dengan klasifikasi hotel bintang 3. Hotel Pangeran Beach oleh PT Istana Pangeran Beach adalah perluasan dari Hotel Pangeran Beach City yang didirikan pada tanggal 17 April 1979. Perusahaan ini merupakan usaha swasta nasional pribumi dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas atau pada bulan ini bernama Pangeran dengan akte notaris nomor 42 tanggal 26 Oktober 1979 dibuat oleh Ismail Usmai, notaris pengganti Abdul Qadir Usman di Padang. Pada tanggal 14 September 1982 dilakukan perubahan nama dengan akte notaris nomor 107 yang dibuat oleh Detjen Janas SH, notaris di Padang
notaris di Padang sejak tanggal 24 Januari 1986 memakai nama PT Istana Pangeran. Dengan didirikannya Hotel Pangeran Beach pada tanggal 21 Desember 1989 di Jalan Insinyur Juanda nomor 79 Padang, diharapkan dapat memberikan akomodasi yang baik bagi para wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat. Hotel Pangeran Beach mulai beroperasi dengan kondisi kamar 65 kamar siap huni. Pada tanggal 7 Juli 1991, jumlah kamar tersedia 105 kamar, sedangkan untuk full operation jumlah kamar akan mencapai 139 kamar. Seiring dengan perkembangan dunia, pariwisata dan kebutuhan akan kamar hotel, maka pada tahun 2006 diadakanlah penambahan kamar sehingga menjadi 176 kamar yang dibuat dengan penambahan bangunan satu tingkat ke lantai 5 dengan penambahan kamar dan fasilitas mendukung lainnya, maka lengkaplah Hotel Pangeran Beach masuk kriteria klasifikasi hotel berbintang 4 yang resmi dikeluarkan oleh Selanjutnya yaitu struktur organisasi Hotel Pangeran Beach. Yang pertama yaitu berawal dari General Manager atau GM, Executive Assistant Manager, Personalia atau Human Resource Department, Accounting Department, Sales and Marketing Department, yaitu selanjutnya Front Office Department, Housekeeping Department, dan Food Beverage Department, Engineering Department. Hasil peneliti. Yang pertama yaitu bentuk strategi pelayanan karyawan terhadap kepuasan tamu yang datang di Hotel Pangeran Beach. Beberapa hal yang dilakukan diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kepuasan tamu dari baik segi pelayanan, bagian front office, F&B service atau produk, maupun bagian pembersihan kamar atau housekeeping. Menciptakan suatu pelayanan yang membuat tamu merasa puas sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Cara melakukan pelayanan karyawan Hotel Pangeran Beach Padang. Yang pertama yaitu mempromosikan Hotel Pangeran Beach pada Padang melalui sosial media dengan memberikan uraian tentang pelayanan Hotel Pangeran Beach Padang yang menarik. Yang kedua yaitu melakukan pelayanan yang tanpa adanya problem apapun, melakukan keakraban terhadap tamu ketika melakukan pelayanan. Selanjutnya yaitu beritahukan kepada tamu apa saja fasilitas dan produk-produk yang menarik pada Hotel Pangeran Beach Padang. Selanjutnya yaitu tingkat keberhasilan strategi pelayanan karyawan terhadap kepuasan tamu yang datang di Hotel Pangeran Beach. Hotel Pangeran Beach Padang merupakan salah satu hotel di Kota Padang yang memiliki promosi pelayanan hotel yang menarik baik dari pelayanan, menyediakan fasilitas, produk maupun pelayanan karyawan terhadap tamu. Dengan melakukan berbagai promosi di bidang pelayanan, Hotel Pangeran Beach Padang yang bagus dapat menarik banyak tamu dan menambah keuntungan hotel. Langkah strategi promosi yang digunakan Hotel Pangeran Beach Padang yang sejalan dengan teori bauran promosi menurut Philip Kotler, menurut peneliti merupakan hal yang tepat. Hal lain yang dapat dilihat dan disimpulkan peneliti bahwa dengan strategi yang tepat tersebut maka promosi yang dilakukan Hotel Pangeran Beach Padang dapat dikatakan berhasil. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Marketing Communication Manager bahwa promosi kami yang kami lakukan sangat berhasil karena promosi yang kami lakukan sangat menarik para tamu sehingga banyak yang minat untuk menginap di Hotel Pangeran Beach Padang. Dari tamu atau pengunjung mendapatkan respon yang sangat bagus atau positif. Namun tentu saja penilaian peneliti dan marketing communication manager ini harus didukung dengan peninjauan langsung dari segi tamu atau konsumen. Sehingga adanya guest comment atau angket menjadi hal penting yang membuktikan tingkat keberhasilan strategi pelayanan karyawan terhadap kepuasan tamu yang datang di Hotel Pangeran Beach Padang. Maka dari hasil angket yang telah dilakukan terhadap 20 orang tamu atau konsumen Hotel Pangeran Beach Padang,
Baiklah, ini tampilan angket dari peneliti. Pertanyaannya itu, apakah Anda sering menginap di Hotel Pangeran Beach? Banyak yang menjawab 19 orang dan 1 orang. Apa saja Anda ketahui tentang Hotel Pangeran Beach? Yang menjawab iya 15 orang, yang tidak 5. Apakah karyawan Hotel Pangeran Beach menurut Anda memiliki sifat yang ramah? Yang menjawab 15, yang menjawab tidak 5. Apakah Anda merasa nyaman berada di Hotel Pangeran Beach? Yang menjawab iya 12 orang, yang tidak 8 orang. Apakah menurut Anda pelayanan di Hotel Pangeran Beach sangat memuaskan? Yang menjawab 17 orang, iya. Yang menjawab tidak 3. Apakah Anda ingin mengajak dan merekomendasi Hotel Pangeran Beach untuk orang lain? Yang menjawab 18 orang, iya. Yang tidak 2 orang. Apakah selama Anda berkunjung di Hotel Pangeran Beach Padang ada masalah dengan pelayanan karyawannya? Yang menjawab iya 14 orang. Yang tidak menjawab, yang tidak maksudnya 6 orang. Apakah pelayanan di Hotel Pangeran Beach sesuai dengan keinginan Anda? Yang menjawab 17 orang iya. Yang menjawab tidak 3 orang. Apakah karyawan Hotel Pangeran Beach pernah mengganggu kenyamanan Anda yang berada di Hotel Pangeran Beach? Maaf. Yang menjawab iya 18 orang. Yang menjawab tidak 2 orang. Apakah cara kerja karyawan Hotel Pangeran Beach sudah bagus? Yang menjawab iya 17 orang, yang tidak 3 orang. Selanjutnya yaitu pembahasan. Bentuk yang pertama yaitu bentuk strategi pelayanan karyawan terhadap kepuasan tamu yang datang di Hotel Pangeran Beach. Setelah diteliti, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promotion Hotel Pangeran Beach Padang dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama yaitu mempromosikan Hotel Pangeran Beach Padang melalui sosial media dengan memberikan uraian tentang pelayanan Hotel Pangeran Beach Padang yang menarik. Yang kedua yaitu melakukan pelayanan kepada tamu Hotel Pangeran Beach Padang dengan baik tanpa adanya problem apapun, melakukan keakraban terhadap tamu ketika melakukan pelayanan. Yang terakhir yaitu beritahukan kepada tamu apa saja fasilitas dan produk-produk yang menarik pada Hotel Pangeran Beach Padang. Selanjutnya yaitu namun dengan perkembangan yang terjadi saat ini, strategi melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook menjadi yang paling menarik dan paling mampu menarik tamu untuk mencoba promosi pelayanan Hotel Pangeran Beach Padang. Hal ini dikarenakan dengan perkembangannya media sosial merupakan media yang dapat dijangkau dan digunakan oleh hampir semua orang dari berbagai kalangan, sehingga tentu saja informasi-informasi yang disampaikan di media sosial terlihat lebih menarik dan mampu diterima oleh masyarakat. Namun selain itu, ternyata strategi publicity, yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk menawarkan promosi yang sedang dilakukan. Juga cukup efektif bagi Hotel Pangeran Beach Padang, karena dengan terjun langsung pihak Hotel Pangeran Beach Padang dapat bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan calon tamu atau konsumen yang pastinya dibuat menarik mungkin agar calon tamu atau konsumen benar-benar mencoba promosi yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu tingkat keberhasilan strategi pelayanan karyawan terhadap kepuasan tamu yang datang di Hotel Pangeran Beach. Menurut pengamatan yang dilakukan peneliti dan menurut hasil wawancara dengan marketing communication, manajer Hotel Pangeran Beach Hotel Padang didapatkan bahwa strategi pelayanan Hotel Pangeran Beach Padang terhadap kepuasan tamu yang cukup efektif dan diminati oleh tamu atau konsumen. Bahkan tamu atau konsumen pun turut memberikan respon positif terhadap promosi yang dilakukan. Hal ini dipertegaskan dengan hasil angket yang dilakukan terhadap 20
tamu Hotel Pangeran Beach Padang yang telah mencoba produk atau promosi pelayanan penyedia fasilitas maupun pelayanan karyawan terhadap tamu Hotel Pangeran Beach Padang. Dari hasil angket tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Hotel Pangeran Beach Padang cukup dikenal oleh masyarakat. Begitu pula dengan pelayanannya. Selain itu, tamu dan konsumen yang telah mencoba pelayanan Hotel Pangeran Beach Padang tersebut merasa tertarik dan puas sehingga nasi Hotel Pangeran. Selanjutnya yaitu bab 5 atau simpulan dan saran. Yang pertama yaitu simpulan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarikkan kesimpulan bahwa strategi pelayanan terhadap kepuasan tamu yang datang di Hotel Pangeran Beach dalam upaya menarik tamu hotel yang sejalan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama yaitu mempromosikan Hotel Pangeran Beach Padang melalui sosial media dengan memberikan uraian tentang pelayanan Pangeran Beach Padang yang menarik. Yang kedua yaitu melakukan pelayanan kepada tamu Hotel Pangeran Beach adanya problem apapun. Yang ketiga yaitu melakukan keakraban terhadap tamu ketika melakukan pelayanan. Yang keempat, beritahukan kepada tamu apa saja fasilitas dan produk-produk yang menarik pada Hotel Pangeran Beach Padang. Strategi pelayanan promotion yang dilakukan oleh Pangeran Beach Padang cukup efektif dan mendapatkan respon positif dari tamu atau konsumen serta mampu menambahkan keuntungan hotel. Yang kedua yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memiliki beberapa saran terhadap Hotel Pangeran Beach. Yang pertama yaitu melalui promosi yang dimiliki terutama melalui iklan, karena di masa sekarang ini kekuatan iklan sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Jika strategi yang dilakukan semakin baik dan menarik, tentunya tamu atau konsumen akan semakin loyal dengan Hotel Pangeran. Selanjutnya itu semakin terbuka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, serta mampu mengadaptasi kritik maupun saran yang diberikan tamu atau konsumen agar setiap langkah yang dilakukan baik terhadap produk maupun pelayanan yang semakin sesuai dengan kebutuhan dan keinginan tamu, sehingga Hotel Pangeran Beach Padang benar-benar memberikan kepuasan maksimal kepada tamu secara konsisten. Terima kasih. Baiklah, itu hasil presentasi tugas penelitian pariwisata dan perhotelan dengan judul pengaruh tingkat pelayanan karyawan terhadap kepuasan tamu di Hotel Pangeran Beach Padang. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.